Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah dengan NIM 20221103110405. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup viktimologi sebagai landasan ilmiah dan sumber utama. Saya merujuk pada buku berjudul Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, karya Ibu Rena Yulia, yang edisi revisinya diterbitkan pada tahun 2021. Fokus utama adalah menganalisis bagaimana dampak viktimisasi kejahatan memengaruhi korban dari 3 dimensi krusial, yaitu aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Yang pertama yang kita bahas adalah aspek psikologis korban. Luka batin akibat kejahatan seringkali lebih lama dan lebih merusak daripada cedera fisik atau kerugian materi. Ini adalah serangan terhadap integritas mental dan emosional seseorang. Trauma dan PTSD. Reaksi psikologis yang paling parah dan perlu disoroti adalah trauma dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Korban tidak hanya mengenang kejadian, mereka secara mental dan emosional mengalami kembali kejadian traumatis itu melalui kilas balik yang tiba-tiba dan mimpi buruk yang berulang. Kondisi ini disertai dengan hyper kewaspadaan, yaitu perasaan terancam yang persisten, yang membuat korban sering sulit rileks dan mengganggu seluruh fungsi kehidupannya sehari-hari. Dan mereka juga mengalami penghindaran atau avoidance, yaitu berusaha keras menghindari segala hal, baik itu orang, tempat, maupun kegiatan yang menjadi pemicu trauma. Erosi diri dan self-blame. Selain gejala klinis, dampak psikologis yang merusak adalah erosi identitas diri dan fenomena self-blame. Korban seringkali menyalahkan diri sendiri secara internal, menyerap narasi victim blaming dari luar. Mereka merasionalisasi bahwa insiden terjadi karena kesalahan mereka. Perasaan bersalah ini sangat merusak harga diri, menciptakan perasaan tidak berdaya, putus asa, dan pada gilirannya memperparah depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, peran viktimologi di sini adalah menjamin ketersediaan layanan terapi atau konseling trauma yang sensitif sebagai pondasi awal untuk merekonstruksi rasa aman pada korban. Aspek sosial korban. Kita beralih ke dimensi kedua,
yaitu aspek sosial korban. Kejahatan merusak jaringan hubungan dan posisi korban di tengah masyarakat. Disinilah sering terjadi fenomena viktimisasi sekunder, stigma sosial dan pengucilan. Masalah utama yang dihadapi korban adalah stigmatisasi dan pengucilan sosial. Masyarakat tanpa disadari sering kali memberikan cap negatif atau menyalahkan korban itu sendiri. Dalam beberapa kasus tertentu, korban kejahatan seperti kekerasan seksual dan bahkan penipuan besar justru dicurigai dan dihakimi. Mereka dianggap mengundang kejahatan atau kurang hati-hati. Inilah yang kita sebut viktimisasi sekunder. Penderitaan tambahan yang disebabkan oleh reaksi negatif dari publik, media, maupun dari institusi formal seperti aparat penegak hukum yang bersikap tidak sensitif. B. Kerusakan relasi dan isolasi. Dampak sosial juga terlihat jelas pada kerusakan hubungan interpersonal dan isolasi. Rasa malu, takut dihakimi, atau kesulitan untuk membuka diri tentang trauma yang dialami sering mendorong korban untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Isolasi ini memutus sistem dukungan vital mereka. Selanjutnya, dampak fungsi. Hal ini mengganggu fungsi sosial korban. Mereka tidak dapat menjalankan peran normal mereka secara efektif, baik sebagai pekerja, orang tua, maupun anggota komunitas, yang pada akhirnya dapat memicu krisis dalam berkeluarga. Maka, upaya pemulihan sosial berfokus pada reintegrasi sosial korban. Kita perlu mengubah budaya victim blaming menjadi budaya empati, serta memastikan bahwa lingkungan sosial dan institusi hukum memberikan dukungan yang adil dan juga sensitif. Aspek ekonomi korban. Yang terakhir adalah aspek ekonomi korban. Aspek ekonomi korban di sini meskipun kerugian finansial terlihat sederhana, namun dampaknya dapat menjadi penghalang besar bagi pemulihan psikologis dan juga sosial korban. A. Biaya langsung dan tidak langsung, atau kerugian ekonomi mencangkup dua jenis biaya. Kerugian pertama adalah kerugian materi langsung.
nilai uang atau properti yang hilang akibat pencurian atau perusakan. Yang kedua adalah biaya pemulihan komprehensif. Biaya pemulihan komprehensif ini meliputi biaya medis untuk penyembuhan fisik dan yang tak kalah penting, biaya psikoterapi jangka panjang serta biaya hukum selama proses peradilan. B. Kehilangan produktivitas. Yang perlu digarisbawahi adalah kehilangan kapasitas produktif atau bisa disebut juga loss of income. Trauma yang berkepanjangan atau luka fisik yang serius seringkali membuat korban tidak dapat bekerja baik sementara maupun permanen. Hilangnya sumber penghasilan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial dan bahkan kemiskinan. C. Restitusi dan kompensasi. Untuk mengatasi kerugian ini, viktimologi memandang perlindungan ekonomi harus diwujudkan melalui mekanisme restitusi dan kompensasi. Definisi restitusi di sini adalah restitusi adalah ganti kerugian atau ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pelaku kejahatan. Definisi kompensasi. Definisi kompensasi di sini adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara sebagai wujud tanggung jawab ketika pelaku tidak mampu membayar. Yang terakhir, penutup dan kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup viktimologi menegaskan bahwa penanganan korban kejahatan adalah masalah multidimensi. Pemulihan yang efektif haruslah bersifat holistik, yaitu berfokus pada 1. Pemulihan jiwa atau mengatasi trauma dan PTSD psikologis. Pemulihan hubungan untuk mencegah stigma dan memastikan reintegrasi atau sosial. Yang ketiga, pemulihan finansial atau mengganti kerugian materi dan pendapatan atau ekonomi. Dengan memahami ketiga aspek ini, kita dapat mewujudkan sistem keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga secara aktif memulihkan martabat dan kehidupan korban. Sekian presentasi dari resumen saya.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.